Di pinggiran hutan embun, tinggallah seekor kelinci bernama Ambis, yang memiliki kecepatan di atas rata-rata teman sejawatnya. Ambis tidak hanya dikenal karena kakinya yang kuat, tetapi juga karena keyakinannya bahwa tidur adalah pemborosan waktu yang sangat tidak produktif. Baginya, setiap detik yang dihabiskan untuk memejamkan mata adalah detik yang hilang untuk mengumpulkan wortel emas atau memperluas wilayah kekuasaannya. Ketika matahari terbenam, dan hewan-hewan lain mulai memasuki liang mereka untuk beristirahat, Ambis justru mulai mengikat tali sepatunya lebih kencang. Ia percaya bahwa di dunia yang kompetitif ini, siapa yang berhenti sejenak akan tertinggal oleh mereka yang terus berlari tanpa henti. Teman baiknya, seekor kura-kura tua bernama Sabar, seringkali memperingatkan Ambis tentang bahaya mengabaikan kebutuhan alami tubuh. Ambis, mesin yang paling kuat sekalipun butuh didinginkan. Apalagi jantung kecilmu yang terus berdegup kencang itu, ujar Sabar suatu sore. Ambis hanya tertawa sombong sambil melakukan pemanasan, mengabaikan nasihat bijak yang sudah terbukti selama berabad-abad itu. Ia merasa dirinya adalah pengecualian dari hukum alam. Seorang visioner yang mampu menaklukkan kantuk dengan tekad yang membara. Obsesi Ambis dimulai ketika ia mendengar legenda tentang Bukit Cahaya, sebuah tempat di puncak tertinggi hutan yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang tak pernah berhenti melangkah. Konon, siapapun yang sampai ke sana akan mendapatkan kejernihan pikiran abadi dan tidak akan pernah merasa lelah lagi seumur hidupnya. Ambis membayangkan betapa hebatnya jika ia bisa bekerja selamanya tanpa perlu terganggu oleh rasa kantuk yang melemahkan. Maka, dimulailah perjalanan besar itu. Ambis membawa tas kecil berisi bekal minimalis dan semangat yang meluap-luap. Hari pertama berjalan dengan sempurna. Ia melewati padang rumput dan songgai-songgai kecil dengan kecepatan yang mengagumkan. Hewan-hewan malam yang ia temui di jalan menatapnya dengan heran. Bertanya-tanya mengapa ada kelinci yang masih aktif saat bulan sudah menggantung tinggi. Ambis hanya memberikan senyum tipis, merasa lebih unggul karena ia merasa telah memenangkan waktu lebih banyak daripada mereka. Memasuki hari kedua, kelopak mata Ambis mulai terasa sedikit berat, seperti ada beban kecil yang menariknya ke bawah. Namun, ia segera mencuci mukanya di air terjun yang dingin dan kembali berlari dengan ritme yang tetap stabil. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini hanyalah ujian mental, sebuah hambatan psikologis yang harus ia hancurkan dengan kemauan keras. Di tengah jalan, ia bertemu dengan burung hantu bernama Bijak yang sedang bertengger di dahan pohon tua yang rimbun. Kau tampak pucat, anak muda. Tidurlah sebentar agar matamu kembali tajam menatap jalan di depanmu, tawar Bijak dengan suara berat. Ambis menolak dengan sopan namun tegas, menyatakan bahwa tujuannya sudah dekat, dan ia tidak boleh kehilangan momentum. Baginya, momentum adalah segalanya. Sekali ia berhenti, ia takut ia tidak akan pernah bisa memulai kembali dengan kecepatan yang sama. Memasuki hari ketiga, pemandangan di sekitar Ambis mulai tampak sedikit aneh dan kabur di bagian pinggir penglihatannya. Pohon-pohon tampak seolah-olah bergerak mengikuti langkahnya, dan suara angin terdengar seperti bisikan-bisikan yang tak jelas maknanya. Ini adalah tanda-tanda kelelahan ekstrem. Namun, Ambis menganggapnya sebagai tanda bahwa ia sudah mendekati dimensi yang lebih tinggi. Ambis mulai bicara pada dirinya sendiri untuk mengusir kesunyian dan menjaga agar otaknya tetap terjaga dari godaan tidur. Hanya beberapa kilometer lagi, hanya satu tanjakan lagi, dan aku akan menjadi legenda yang tak terkalahkan, bisiknya dengan suara serak. Kakinya yang dulu lincah kini mulai terasa seperti bongkahan kayu yang berat untuk diangkat satu persatu. Setiap lompatan yang ia ambil kini tidak lagi sejauh biasanya, dan ia mulai sering tersandung akar pohon yang menonjol di tanah. Rasa sakit di otot-ototnya mulai berdenyut, memberikan sinyal protes yang coba diabaikan oleh ego besarnya. Ia menemukan sebuah gua kecil dan berpikir untuk berteduh sejenak. Namun ia melihat seekor kancil yang sedang tidur pulas di sana. Melihat pemandangan itu, Ambis merasa jijik karena menganggap kancil itu adalah simbol kemalasan yang harus ia hindari. Ia justru mempercepat langkahnya, seolah-olah sedang berlomba melawan bayangannya sendiri yang mulai memanjang. Pada hari keempat, Ambis benar-benar kehilangan persepsi tentang waktu. Ia tidak tahu lagi apakah ini pagi, siang, atau malam. Langit tampak abu-abu permanen baginya, dan rasa lapar sudah tergantikan oleh rasa mual yang aneh di perutnya. Ia mulai berhalusinasi melihat Sabar si kura-kura berada di depannya, menghalangi jalan dengan senyum yang menyebalkan. "Pergi kamu, Sabar, aku tidak butuh istirahat. Aku sudah hampir sampai," teriak Ambis pada udara kosong di depannya. Tubuhnya mulai gemetar hebat,
sebuah reaksi biologis akibat kekurangan tidur yang kronis dan dehidrasi yang parah. Namun, di kejauhan, ia melihat secercah cahaya terang yang ia yakini sebagai puncak bukit cahaya yang legendaris itu. Harapan itu memberikan dorongan adrenalin terakhir, membuat jantungnya berdegup sangat kencang, hingga telinganya berdenging. Ia merangkak naik ke lereng terjal, kukunya mencengkeram bebatuan dengan sisa tenaga yang ada di ujung jarinya. Setiap inci kemajuan terasa seperti kemenangan besar dalam perang batin yang ia ciptakan sendiri sejak awal perjalanan. Akhirnya, dengan sisa napas yang putus-putus, Ambis sampai di puncak bukit yang selama ini ia mimpikan setiap detik. Namun, alangkah terkejutnya Ambis saat melihat bahwa cahaya terang itu bukanlah sumber keajaiban atau kejernihan abadi. Itu hanyalah pantulan sinar matahari pada genangan air besar di tengah kawah yang mati dan sunyi. Tidak ada suara surgawi, tidak ada kekuatan baru, yang ada hanyalah keheningan yang menyesakkan dada dan rasa kosong yang mendalam. Ambis menatap bayangannya di air. Ia melihat seekor kelinci yang kurus, matanya merah menyala, dan bulunya kusam tak terawat. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak sedang mengejar kejayaan, melainkan sedang melarikan diri dari kenyataan bahwa ia hanyalah makhluk fana. Air mata mulai mengalir di pipinya, bukan karena sedih, tapi karena rasa lelah yang akhirnya meruntuhkan benteng pertahanan egonya. Di puncak itu Ambis akhirnya terjatuh, tidak lagi mampu menahan berat badannya sendiri yang terasa seperti gunung. Pandangannya perlahan mulai menggelap, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa menyerah adalah hal yang paling masuk akal. Tidur datang bukan sebagai musuh yang ia takuti, melainkan sebagai kawan lama yang datang untuk menyelamatkannya dari kehancuran. Dalam tidurnya, Ambis bermimpi tentang padang rumput hijau, di mana ia berlari dengan santai tanpa beban target atau ambisi buta. Ia bermimpi tentang Sabar yang mengajaknya makan semangka di bawah pohon rindang sambil mendengarkan kicau burung. Mimpi itu terasa begitu nyata dan jauh lebih indah daripada puncak bukit yang tandus dan membosankan ini. Sementara itu, di hutan embun, Sabar dan Tuanman lainnya mulai merasa khawatir karena Ambis tak kunjung kembali dari perjalanannya. Mereka membentuk tim pencari yang dipimpin oleh Sabar, meskipun mereka tahu mencari kelinci tercepat di dunia bukanlah tugas yang mudah. Mereka mengikuti jejak-jejak tersandung dan bikas-bikas perjuangan Ambis yang tertinggal di sepanjang jalur pegunungan. Setelah 2 hari pencarian, mereka akhirnya sampai di puncak bukit cahaya dan menemukan Ambis yang tergeletak tak berdaya. Bijak si burung hantu memeriksa napas Ambis dan mendesah lega karena kelinci itu hanya jatuh pingsan. Karena kelelahan total, mereka membuat tandu dari ranting dan daun untuk membawa Ambis turun kembali ke lembah dengan hati-hati. Perjalanan turun itu memakan waktu lama, memberikan waktu bagi Sabar untuk merenungi betapa bahayanya sebuah ambisi tanpa kendali. Ia ingin menaklukkan alam, namun ia lupa bahwa dirinya adalah bagian dari alam itu sendiri. Gumam Sabar pelan. Sesampainya di rumah, Ambis dirawat dengan ramuan herbal dan dibiarkan tidur selama 3 hari 3 malam tanpa gangguan. Hewan-hewan hutan bergantian menjaga pintu liangnya, memastikan tidak ada suara berisik yang bisa membangunkan sang pengembara. Ketika akhirnya Ambis membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah sinar matahari pagi yang lembut masuk melalui celah pintu. Ia merasa tubuhnya sangat ringan, pikirannya jernih, dan rasa sakit yang dulu menyiksanya kini telah sirna sepenuhnya. Ia keluar dari liangnya dan menemukan Sabar yang sedang asyik mengunyah pucuk daun muda di depan teras rumah. "Selamat pagi, Ambis. Apakah bukit cahaya memberikan apa yang kamu cari?" tanya Sabar dengan nada yang tetap tenang dan tidak menghakimi. Ambis duduk di samping Sabar, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan aroma tanah basah yang selama ini tak pernah ia sadari keindahannya. "Bukit itu tidak memberikan apa-apa, Sabar, tapi perjalanan itu menyadarkanku tentang satu hal yang sangat penting," jawab Ambis rendah. Sabar berhenti mengunyah dan menatap temannya, menunggu jawaban yang akan menentukan perubahan karakter kelinci itu. "Aku belajar bahwa istirahat bukanlah tanda kelemahan, melainkan cara kita menghargai kehidupan yang sudah diberikan," kata Ambis sambil tersenyum tulus. Ia menyadari bahwa ambisi adalah api. Jika digunakan dengan bijak akan menghangatkan, namun jika dibiarkan liar akan menghanguskan. Ambis tidak lagi menjadi kelinci yang terobsesi dengan kecepatan setiap saat. Ia mulai belajar untuk menikmati proses berjalan kaki. Ia tetap berlari, namun sekarang ia tahu
kapan harus melambat untuk melihat bunga yang mekar di pinggir jalan. Ia tetap mengumpulkan wortel. Namun, ia tidak lagi merasa ketakutan jika harus berhenti sejenak untuk tidur siang di bawah pohon. Hubungannya dengan teman-teman di hutan membaik karena ia tidak lagi memandang rendah mereka yang memilih hidup tenang. Hutan embun menjadi lebih damai bagi Ambis, karena ia tidak lagi merasa sedang berada di medan perang yang tak pernah usai. Kisah tentang kelinci yang tak mau tidur menjadi cerita pengantar tidur bagi anak-anak hewan di seluruh hutan tersebut. Pesan moralnya sederhana. Kejarlah mimpimu, namun jangan biarkan mimpimu memakan dirimu hingga tak bersisa. Bijak si burung hantu sering menggunakan contoh Ambis untuk mengajar murid-muridnya tentang keseimbangan energi universal. Ambis sendiri sering menghabiskan sore harinya dengan membantu sabar menanam sayuran yang tumbuh lambat namun berkualitas tinggi. Ia mengerti bahwa hal-hal besar seringkali membutuhkan waktu dan kesabaran, bukan sekadar kecepatan yang membabi buta. Kadang-kadang, Ambis masih melihat ke arah bukit cahaya di kejauhan dengan perasaan syukur karena ia pernah gagal di sana. Kegagalan itu adalah guru terbaik yang pernah ia miliki, yang mengajarkannya tentang batas-batas kemanusiaan atau kekelincian. Kehidupan adalah sebuah maraton panjang, bukan sprint singkat yang harus diselesaikan dalam satu napas yang menyiksa. Ambis kini dikenal sebagai kelinci yang paling bijak dalam mengelola waktunya di antara seluruh penghuni hutan. Ia tidak lagi mengejar keabadian yang semu, karena ia telah menemukan kebahagiaan dalam kefanaan yang penuh makna. Tidur malamnya kini selalu nyenyak, diiringi oleh rasa puas karena ia telah memberikan yang terbaik selama hari itu berlangsung. Ia tidak lagi bermimpi tentang bukit cahaya yang dingin, tapi tentang kehangatan persahabatan dan harmoni dengan alam sekitar. Sabar merasa bangga melihat perubahan sahabatnya, karena kini mereka bisa menua bersama dengan cara yang lebih sehat. Hutan embun terus tumbuh, dan cerita tentang ambisi. Ambis tetap abadi sebagai pengingat bagi siapapun yang merasa terlalu sibuk untuk bernapas. Beristirahatlah saat lelah, karena dunia tidak akan berhenti berputar, hanya karena kamu memejamkan mata sejenak untuk memulihkan jiwa. Ambisi tanpa istirahat hanyalah sebuah perjalanan menuju kelelahan yang sia-sia dan kegelapan yang tak perlu. Demikianlah akhir dari kisah Ambis, sang kelinci yang akhirnya menemukan makna di balik lelapnya tidur yang sederhana. Semoga cerita ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk tetap menjaga keseimbangan dalam setiap langkah perjuangan hidup kita. Jika Anda menyukai narasi ini, jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe channel Narasi Sastra untuk mendukung karya-karya bermakna lainnya dari kami.